Apa sih yang salah dengan wanita di Chainsaw Man? Seperti kata Denji, semua wanita yang ia temui selalu berusaha membunuhnya. Tapi jika kita analisis lebih dalam, Fujimoto memang suka membuat karakter wanita yang tidak normal. Bahkan terlihat seperti punya gangguan mental. Mari kita bahas satu persatu karakter wanita pada cerita Chainsaw Man Part 1. Wanita pertama yang muncul adalah Maki. Kita belum diizinkan untuk membahasnya sekarang. Jadi, mari kita mulai dari Power. Sifat paling mencolok dari Power adalah kekanak-kanakannya, egois, impulsif, dan cenderung melakukan apapun yang menguntungkannya. Kondisi Power cocok dengan ciri-ciri narsistik, bersikap dan berperilaku superior, kurang empati, meremehkan orang lain, dan haus validasi. Akibatnya, ia sering berbohong untuk mempertahankan kehebatan dirinya. Tapi, yang indah dari Power adalah ia berubah. Perlahan, ia mulai peduli pada Aki dan Denji. Bahkan sengaja memberikan kejutan kecil demi membuat Denji bahagia. Dan puncaknya, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Denji dari kejaran Makima. Sebuah perkembangan karakter yang emosional dan tragis. Himeno adalah salah satu veteran Devil Hunter. Ia tangguh, mampu untuk diandalkan, santai, ceria, dan peduli pada rekannya. Tapi di balik topeng tersebut, ada luka yang dalam. Kehilangan banyak rekan membuatnya membawa trauma berat. Ketakutan kuat kan kehilangan. Ketakutan inilah yang membuatnya overprotective. Terutama pada Aki, sosok yang ia cintai. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Aki. Kobeni, penuh dengan keraguan, kecemasan, dan ketakutan. Membuatnya terlihat pemalu dan kikuk ketika bergaul. Di antara semua wanita, ia adalah satu-satunya yang memiliki keluarga. Namun adanya keluarga justru tidak menjamin dirinya bahagia. Sebaliknya, keluarga menjadi sumber kecemasan dan ketakutannya. Demi keluarga, ia terpaksa mempertaruhkan nyawanya sebagai Devil Hunter. Ketika ia terpisah dari keluarganya, untuk pertama kali ia merasa bahagia, keluar dari lingkaran ketakutannya, mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Reze terasa lebih kompleks. Di permukaan ia tampil sebagai gadis ceria, ramah, dan terlihat tulus. Tapi di balik semua itu, ia adalah senjata manusia, pembunuh dingin yang dilatih untuk menyelesaikan misi. Masalahnya, Topeng sebagai pembunuh bukan jati dirinya. Di dalam dirinya ada kekosongan, hasil tumbuh tanpa kasih sayang. Kekosongan ini menimbulkan kesepian dan kerinduan pada kehangatan yang nyata. Meski berusaha ditekan, meski berusaha ditutupi oleh topeng berlapis, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia ingin bahagia bersama orang yang seharusnya ia bunuh. Akhirnya kita sampai pada sosok wanita paling penting di part 1, Makima. Makima sebenarnya sederhana. Ia adalah Control Devil. Fakta ini sudah ditunjukkan sejak awal cerita. Tapi, cara ia mengendalikan dan memanipulasi seseorang terlihat halus. Ia tampak baik, peduli, dan bekerja demi kebaikan orang banyak. Tidak heran, banyak yang jatuh cinta kepadanya. Tapi, satu persatu kejanggalan mulai muncul. Makima akan melakukan apapun demi kendali penuh. Ia berambisi untuk membuat dunia ideal, bebas dari teror dan kematian. Namun, setelah bertemu Denji dan menyadari kontraknya dengan Pochita, ambisinya berubah. Ia ingin hidup bersama Pochita, satu-satunya sosok yang ia kagumi. Ia memanipulasi Denji, memberikannya kebahagiaan, lalu menjungkir balikannya untuk mendorong Denji ke titik terendah. Berharap ia melepaskan Pochita. Makima berperilaku seperti psikopat, dingin, manipulatif, dan hati-hati dalam bertindak. Tapi ini bukanlah gangguan, ini adalah kondisi naturalnya sebagai Control Devil. Lalu mengapa seorang Control Devil mengharapkan kehangatan? Disinilah tragedinya. Makima menginginkan hal yang tidak bisa ia kontrol. Hubungan tulus, kasih sayang, dan kehangatan. Hal yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi kita bisa simpulkan, wanita di Chainsaw Man Part 1 semuanya sinting dengan caranya masing-masing. Tapi kondisi inilah yang justru menghasilkan warna emosi pada cerita. Kesepian, trauma, kerinduan pada kasih sayang, bahkan perubahan karakter yang menyentuh. Fujimoto meraciknya menjadi drama penuh tragedi yang membuat kita peduli pada setiap karakternya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Ciii!